Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas topik mengenai lembaga keuangan syariah. Kami akan membahas mulai dari definisi, kemudian sejarah terbentuknya di Indonesia, dan juga produk-produk yang ada di dalam lembaga keuangan syariah. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama teman saya yaitu Saya bernama Dava Marga Pratama. dan saya Muhammad Dika Nuryadi. Nah, menurut Dava, apa sih definisi dari lembaga keuangan syariah secara general? Ya, menurut saya, lembaga keuangan syariah itu adalah institusi keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah di dalam Islam, dan lembaga keuangan syariah yaitu menghindari yang ada namanya gharar, riba, dan maisir. Nah, lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa produk. Produknya itu seperti simpanan, pinjaman, dan sewa. Lembaga keuangan syariah itu yang ada di Indonesia seperti ada Pegadaian Syariah, Bank Syariah, dan investasi syariah dan asuransi syariah. Dan gimana sih menurut Dika sejarah lembaga keuangan syariah itu? Berdasarkan informasi yang saya tahu, sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an yang mengalami dua pola. Yang pertama, ada dual banking system yang berdampingan dari Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Jordania, Bahrain, dan Bangladesh, yang semua negara itu melakukan atau mempraktikkan dual bank system. Kemudian yang kedua yaitu full-fledged Islamic financing system atau menstrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan dengan syariah Islam, seperti negara Iran dan Pakistan yang mempraktikannya. Kemudian Sudan yang melakukan atau mempraktikkan Faisal Islamic Banking of Sudan pada tahun 1978. Di Indonesia sendiri awalnya pada tahun 1937 Kiai Haji Mas Mansur yang merupakan ketua pengurus besar Muhammadiyah dari 1937 sampai 1944 mengeluarkan pendapat keterpaksaan mengenai penggunaan jasa bank konvensional yang dilakukan. Kemudian pada tahun 1974 dan 1976 dilakukan seminar hubungan Indonesia dan Timur Tengah yang diprakarsai oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhinneka Perbankan. Kemudian pada tahun 1980-an sudah ada diskusi-diskusi pendirian Bank Islam. Beberapa uji coba lahirlah Baitul Tamwil Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Kemudian pada tahun 1990-an ada hasil lokakarya di Cisarua, Bogor yang diprakarsai oleh MUI. Kemudian ditindaklanjuti dalam Musyawarah Nasional keempat MUI di Jakarta pada bulan Agustus 1990. Hasil Munas ini dibentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia dengan melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Pada bulan November 1991 akhirnya ditandatangani pendirian PT BMI yang mulai beroperasi di tahun 1992 pada bulan Mei. Nah, terkait produk-produk yang ada di Bank Syariah, apa sih produk yang Mas Dava ketahui? Nah, terkait produk-produk lembaga keuangan syariah yaitu kurang lebih ada 5. Nah, di sini yang pertama itu ada produk simpanan yang bisa disebut juga dengan wadiah. Apa sih wadiah itu?
Nah, wadiah itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada kesempatan pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk wadiah. Nah, fasilitas ini biasanya diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti giro dan tabungan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya bagi hasil, yang bisa juga disebut dengan syirkah. Apa sih syirkah itu? Nah, syirkah itu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyediaan dana dengan pengelolaan dana, maupun antar bank dengan nasabah penerimaan dana. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya prinsip jual beli, yang bisa kita sebut juga dengan tijaroh. Apa sih tijaroh itu? Nah, tijaroh itu adalah suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli barang tersebut dan menjualnya lagi kepada nasabah yang sesuai dengan harga beli sebelumnya, dan kemudian menjual barang kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah dengan margin atau bisa disebut juga dengan keuntungan. Nah, yang keempat itu ada prinsip sewa yang bisa kita sebut juga dengan ijaroh. Nah, ijaroh ini terbagi menjadi dua, yaitu ada ijaroh sewa. Yang pertama itu ada ijaroh sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor atau alat lain yang sebagainya, seperti traktor dan barang TV, kamera, mobil bisa. Dan yang ijaroh yang kedua itu ada ijaroh mutahiyah bitamlik. Nah, ijaroh mutahiyah bitamlik itu merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa, yang bisa disebut juga dengan financial lease. Nah, yang kelima itu ada prinsip jasa, yang bisa kita sebut juga dengan al-ajru walumulah. Nah, al-ajru walumulah itu prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini yaitu ada bank garansi, ada keriling, dan inkaso, dan ada jasa transfer dan lain-lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan mengenai topik yang kita bahas pada hari ini mengenai lembaga keuangan syariah, dari mulai definisi, sejarah, dan juga produk-produk yang ada di dalamnya. Pada awal mulanya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang pertama adalah PT BMI yang mulai didiskusikan pada tahun 1991 dan beroperasi pada bulan Mei tahun 1992. Kemudian produk-produk yang terdapat di dalam lembaga keuangan syariah itu seperti simpanan, pinjaman, sewa menyewa, dan juga jasa. Itu semuanya terdapat di dalam lembaga keuangan syariah. Mungkin cukup untuk topik kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa berguna di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.